Menjelang sore, Darren sudah disibukkan dengan persiapannya mengajak Bella ke toko perhiasan. Laki-laki itu masuk ke dalam kamar di lantai atas rumah Bella dengan pakaian necis yang membalut tubuh tegapnya. Potongan rambut undercutnya kali ini ditata menggunakan pomade, disisir rapi ke belakang hingga memperkuat penampilan manlinya yang memang sudah menonjol sejak dulu. Darren membawa langkah pelan ke arah wanita yang saat ini masih sibuk memilih pakaian untuk dikenakannya. "Jadi dari tadi kamu belum siap, Bella berjengit kaget, saat tiba-tiba Darren sudah berdiri menjulang di belakangnya, satu sapuan hangat Bella dapatkan di pundaknya yang terbuka. Bella mengeratkan cengkeraman pada lilitan handuk putih yang ia kenakan. Selesai mandi, dia tidak langsung bergegas. Bella bingung akan mengenakan pakaian apa untuk dipakainya ke toko perhiasan kali ini. Semua baju-baju lamanya sudah menuju kekecilan untuk tubuhnya yang semakin berisi. "Semua gaun kesayanganku tidak ada yang muat," dengus Bella sambil menghela napas. Darren membalik tubuhnya, lalu mengangkat alis tebalnya tinggi-tinggi. "Oh, ya. Jadi itu yang sejak tadi membuatmu lama untuk turun." Bella mengangguk. "Pakai yang ada dulu, setelah dari toko perhiasan, kita pergi ke butik dan membeli beberapa baju baru untukmu," saran Darren. Bella kembali berbalik dan akhirnya menarik satu dress bermotif bunga tulip di dalam lemari untuk dikenakannya sore ini. "Keluarlah," pinta Bella. Darren mengerutkan dahinya. "Kenapa? Aku mau pakai baju ini." Wajah malu-malu Bella membuat Darren kelaparan. "Ya sudah, pakai saja, apalagi yang mau kamu sembunyikan dariku? Aku bahkan sudah melihat bagian yang sulit untuk kamu lihat dengan matamu sendiri." "Au!" Satu cubitan keras mendarat di bahu laki-laki itu. Bella melotot kesal karena perkataan Darren yang selalu berhasil membuatnya panas dingin. Pria ini selalu nyablak, apalagi kalau sudah urusan mature, dia ahlinya, nomor satu. Kekeh Darren justru membahana, melihat Bella merajuk padanya. Entah kenapa perasaannya menjadi lebih hangat. Inilah yang dia inginkan, Bella sudah tidak sungkan. Apapun yang Bella ingin tunjukkan tentang hatinya, Darren berharap Bella mulai belajar untuk bersikap lebih jujur di depannya. "Baiklah, aku akan menunggu di bawah, Nona Bella Alonso." Bella tersipu ketika nama belakang lelaki itu sudah disematkan di belakang namanya. Darren mengecup keningnya, lalu pergi setelah membuat perasaan Bella berbunga-bunga. Setengah jam menunggu dengan sabar, wanita yang ditunggunya akhirnya muncul di depan mata, mengenakan dress yang dipilihnya tadi. Penampilan Bella terlihat begitu manis dan segar. Tanpa ragu, Darren pun mengulurkan tangannya, lalu segera mengajak Bella masuk ke dalam mobil. "Di mana Damian?" tanya Bella ketika tak melihat asisten pribadi Darren. Pria yang biasanya akan selalu menjadi bayangan Darren itu tak nampak batang hidungnya sampai Bella masuk ke dalam mobil. Supir yang mengantar mereka sore ini pun sepertinya bukan lelaki itu. "Dia ada urusan, tidak bisa mengantar kita ke toko perhiasan," jawab Darren sambil tak mengalihkan perhatiannya dari wanita yang saat ini duduk sangat dekat dengannya. Bella mengangguk, lalu kemudian matanya berlarian menatap jalanan yang cukup lengang. 20 menit berkendara, mobil yang ditumpanginya akhirnya sampai di depan sebuah toko perhiasan terkenal di kota itu. Bella tersentak kemudian menahan lengan jas Darren yang sudah bersiap menarik handle pintu mobil. "Ini kan toko perhiasan mahal. Lalu, apa masalahnya?" Darren meraih tangan Bella yang masih memegang jasnya, kemudian ia memindahkan tangan itu dalam genggaman lembutnya. Netra hazelnya menatap lekat wanita yang saat ini masih duduk gelisah di sampingnya. "Jangan memikirkan apapun Bella, aku hanya ingin memberikanmu yang terbaik. Hadiah pernikahan yang akan kita pakai seumur hidup, aku tidak mau membeli yang asal." Dengan gerakan cepat, laki-laki itu akhirnya meneruskan niatnya untuk keluar dari dalam mobil. Darren menggandeng Bella hati-hati, masuk ke dalam toko perhiasan besar yang ada di depannya.
Suguhan pemandangan memanjakan mata menyapa Bella di setiap sudut ruangan bergaya fancy itu. Semua perhiasan di sana terlihat begitu cantik. Bella terkesima, takjub luar biasa pada setiap benda yang terlihat begitu berkilau di tempatnya. Akhirnya, setelah cukup lama menjelajahi, pilihannya jatuh pada cincin pernikahan dengan batu berlian putih antik yang nilainya sudah pasti sangat fantastis bagi Bella. "Kau suka?" Darren menjajal cincin itu, memasukkannya ke jari manis Bella. Sangat pas, seperti cincin itu memang sudah berjodoh dengan jari Bella. Suka." Wanita itu mengangguk pelan sambil terus memperhatikan jari manisnya yang kini sudah diisi oleh cincin cantik pemberian Darren. "Apa cukup hanya ini?" Darren melihat sekeliling, menemukan kalung indah dengan bandul berlian berbentuk hati yang diisi diamond warna merah muda. Ia akhirnya memutuskan untuk membeli kalung itu sekalian. Bella pasti akan sangat cantik menggunakan perhiasan itu, dan benar saja dugaannya. Ketika kalung indah itu dipasangkan ke leher wanitanya, Bella terlihat lebih menonjol dengan aura berkelasnya. Darren tak berhenti mengulas senyum lebar di bibirnya. Penampilan Bella sudah selayaknya ia perhatikan sejak dulu. Dia harus mendapat semua yang pantas didapatnya sebagai nyonya dari seorang Miguel Darren Alonso. "Terima kasih Tuan Alonso dan Nyonya Alonso. Kami berdoa semoga pernikahan kalian nanti akan dilancarkan tanpa kendala." Bella hanya menjawab doa baik manajer toko itu dengan anggukan dan senyum malu-malu. Sementara Darren mengangguk sopan, lalu pergi mengajak Bella setelah urusannya selesai di toko itu. Butik baju terbaik menjadi tujuan kedua Darren mengajak Bella keluar hari ini. Setelah membeli beberapa pakaian untuk wanita itu, Darren langsung mengajak Bella pergi ke tempat berikutnya. Masih ada kegiatan lain yang sudah menunggu mereka di depan sana. "Kita mau kemana setelah ini?" "Kenapa buru-buru sekali?" tanya Bella sambil menatap Darren yang sedang sibuk memainkan ujung rambutnya yang sedikit ikal. Sesekali Darren sibuk menyesapi aroma sampo dengan bau vanila yang harum yang keluar dari rambut wanita itu. Darren membenamkan wajah Bella di dadanya, hingga Bella tak bisa berkutik di sepanjang jalan. "Makan malam, masih ada waktu 1 jam sebelum jam 7. Aku akan mengajakmu ke tempat makan itu," jawab Darren. Bella mengerutkan kedua alisnya dengan wajah yang semakin penasaran. "Emang kita mau makan kemana? Nanti juga kamu tahu sendiri, Bella." Darren tak menyahut lagi pertanyaan selanjutnya. Dia membiarkan Bella larut dengan tanda tanya di pikirannya. Setelah mobil Bella memasuki jalanan yang dirasa tak asing, barulah Bella sadar dia akan dibawa kemana. "Bukankah ini arah jalan ke kedaiku? Jangan bilang kamu mau mengadakan dinner di sana." Bella mendonggak demi bisa melihat wajah laki-laki itu. Darren hanya mengulas senyum. Lagi-lagi dia hanya mengangkat kedua bahu sebagai jawaban pertanyaannya. Mobil yang dikendarai akhirnya berhenti di tempat tujuan. Begitu keluar dari mobil, Bella langsung dibuat tercengang. Kedainya sudah disulap menjadi tempat yang sangat berbeda. Aneka bunga mawar merah menghiasi setiap sudut bangunan kedainya, lampu-lampu kecil berwarna putih juga melingkar indah menghiasi setiap sisi tembok di tempat itu. "Ini." Kedua tangan Bella menutup mulutnya sendiri karena terkejutnya. Apalagi ketika kakinya menapak pada karpet merah yang berakhir di sebuah meja melingkar dengan 2 kursi yang sudah dihias sedemikian indah saling berhadapan. Bella memutar tubuh, dan membeku saat melihat Darren sudah berlutut manis di belakangnya. "Aku sadar, melamar di atas kasur kemarin sangatlah tidak romantis sekali." Darren seperti mengutuk kebodohannya sendiri. Setelah menelepon Amora tadi siang, akhirnya dia mendapat sedikit pencerahan dari puterinya itu. Amora menyuruh Darren memberi kejutan spesial untuk sahabatnya. Tidak mungkin momen melamar hanya seperti itu saja. "Ayah sangat kuno kalau mau merebut hati Bella, jangan tanggung-tanggung dong." Begitulah ledekan Amora yang menceramahinya waktu itu. Akhirnya ide inilah yang terbersit di pikirannya.
Tidak sia-sia juga saran Amora. Lihatlah, belum apa-apa mata Bella sudah membasah karena terharu. Bella, will you marry me? Mari membangun rumah tangga bersama-sama, aku membutuhkanmu untuk melengkapi hidupku. Bella menerima buket bunga mawar yang entah sejak kapan sudah berada di tangan pria itu. Dia mengangguk pasti, lalu menarik tangan Darren untuk segera berdiri. Ya, aku setuju, mari kita mulai lagi semuanya dari awal, Tuan Alonso. Darren tersenyum, sangat lebar. Kelegaan nampak di wajahnya yang sejak tadi terlihat cukup tegang. Tanpa keraguan, ia akhirnya langsung menarik tubuh Bella mendekat, meletakkan kedua tangannya di setiap sisi pinggang wanita itu. I love you Bella, bisik Darren sambil mendekatkan wajahnya ke arah Bella. Laki-laki itu mengelus pipi Bella. Darren ingin menemukan wajah yang teramat dicintainya. Wanita itu menatapnya dengan binar yang sama, perasaan canggung diselimuti rasa bahagia yang tak terkira. Sebelum menarik Bella ke acara dinner, Darren merangkum wajah Bella dengan tangannya dan memberikan ciuman kemesraan. Kau selalu nikmat, mi amor. Tapi kita harus menjeda ini sebelum makan malam jadi dingin. Bella mengulum senyum, menyembunyikan wajahnya di depan dada bidang laki-laki itu. Sadar dirinya juga malah ikut terhanyut dalam buai kehilafan yang Darren ciptakan. Darren mengulurkan tangan, kemudian mengajak Bella berjalan ke arah karpet merah di hadapannya. Ayo Tuan Puteri, makan malam kita sudah menunggu. Sayup pelan suara derap langkah mengusik tidur Amora. Wanita itu mengerjapkan mata pelan sebelum akhirnya meraih kesadarannya penuh. Dalam temaram suasana kamar yang lampunya sengaja tidak dinyalakan, Amora menemukan sosok siluet bertubuh tinggi sedang mondar-mandir berjalan di dekat jendela. Cahaya bulan yang datang dari atas langit sesekali menyorot pemilik tubuh tinggi itu. Amora memiringkan posisi tidurnya, memperhatikan dengan lebih seksama pemilik tubuh liat di depannya. Saat melihat pundak lebar yang sesekali bergerak abstrak diterpa cahaya, Amora meneguk ludah. Sial. Mengulas senyum manis, Amora mengusap kedua pipinya yang memerah. Rasanya Amora sangat bahagia karena merasa gayungnya sudah bersambut di tangan pria itu. Tentu Hyeri, Om Dario sakit. Sampaikan salamku untuknya. Kapan-kapan aku akan mampir ke rumahmu. Senyum lebar di wajah Amora langsung pudar begitu mendengar percakapan yang terdengar. Suara ngebas laki-laki itu berubah menjadi sangat lembut saat ia sedang berbicara dengan sahabatnya, Hyeri. Amora akhirnya bangun dan mengambil kaos polos Desmond yang tersampir di pinggir ranjang. Dia memakainya asal ke tubuhnya hanya agar tubuhnya tidak polos saja. Desmond masih belum menyadari, dia terus bercakap serius dengan wanita itu melalui telepon yang digenggamnya. Sesekali terdengar tawa renyah keluar dari mulut pria itu. Sesuatu, yang pada akhirnya berhasil mencubit hati Amora. Entah kenapa Amora merasakan perubahan sikap Desmond begitu kentara pada wanita itu. Desmond yang biasanya irit bicara di depannya, menjadi orang yang begitu lepas jika berhadapan dengan Hyeri. Baiklah, aku akan meneleponmu lagi, Hyeri. Selamat malam. Desmond membalik tubuhnya, dan terkejut saat melihat Amora sudah dalam posisi duduk di pinggir ranjang. Sejak kapan sudah bangun? Sejak tadi, jawab Amora singkat, matanya menemukan kedua alis Desmond mengkerut bingung. Kenapa? Tidak apa-apa. Apa itu Dr. Hyeri? Amora menunjuk ponsel di tangan Desmond. Desmond mengangguk dengan wajah datar. Iya, siapa lagi? Tidak ada wanita lain dalam hidupku selain dia. Amora meremat ujung kaos polos yang dikenakannya saat rasa sesak menghantamnya cukup kuat. Apa aku tidak terlihat seperti wanita? Pertanyaan yang langsung membuat raut wajah Desmond berubah. Matanya menyipit tidak suka. Kau cemburu pada Hyeri. Kau tahu kan hubunganku dengan dia sejak awal, kami sangat dekat, sinis Desmond. Pria itu langsung mengacuhkan wajah sedih Amora, ia berjalan ke arah lemari, mengambil kemeja abu-abu dan langsung memakainya ke tubuh atletisnya.
Amora berdiri lalu kemudian membawa langkah ke arah laki-laki itu. "Dok." Desmond sontak menegang ketika merasakan kehangatan tubuh Amora dari belakang. Tangan mungil wanita itu melingkar pinggangnya, memeluknya terang-terangan. Seperti biasa, Amora selalu berani menunjukkan eksistensinya sebagai perempuan. Hal yang sesungguhnya kurang disukai Desmond, karena dia lebih suka wanita malu-malu seperti sahabatnya Hyeri. "Amor, jika kita sudah memiliki hubungan, bisakah dokter membatasi diri untukku?" "Maksudmu, hubungan dokter dengan Dokter Hyeri? Bisakah lebih wajar lagi?" Desmond langsung menyentak tangan Amora dengan kasar. Dia memutar tubuh dan kini wajahnya sudah berhadapan langsung dengan wajah Amora. "Memangnya hubunganku dengan Hyeri di matamu seperti apa?" Amora mengatupkan rahang. Bibirnya terasa keluh saat melihat wajah Desmond yang berubah dingin. Tidak perlu ia perjelas, harusnya Desmond sudah tahu apa yang ia inginkan. "Aku tidak ingin dokter terlalu dekat dengan Dokter Hyeri. Dia baik, tapi bagaimana aku punya hati yang Perkataan Amora terhenti saat tangannya diraih, dan Amora mendapat tekanan cukup kuat di pergelangan tangannya. Desmond membungkukkan wajahnya, menatap lurus manik coklat Amora yang terlihat mulai berair karena menahan nyeri. "Dengar, Amor. Jangan karena aku memberimu kesempatan untuk hubungan ini, kamu jadi bisa seenaknya mengatur soal hidupku. Hyeri wanita yang sangat penting dalam hidupku. Tidak akan ada yang bisa merubah fakta itu sampai kapanpun." Amora tersenyum getir. Matanya berkaca-kaca menatap Desmond. "Lalu aku sendiri. Sepenting apa untuk dokter?" Desmond menegang. Wajahnya kaku seperti mumi hidup. Dia melepas genggamannya pada pergelangan tangan wanita itu. Desmond berbalik, menyembunyikan keresahan yang tiba-tiba merasuki relung hatinya. "Jawab aku. Sudahlah, Amor. Jangan banyak drama. Kita jalani saja apa yang ada. Lalu yang terjadi tadi. Apa itu tidak berarti untuk dokter?" Tiba-tiba terdengar tawa merendahkan dari mulut Desmond. Laki-laki itu memutar tubuh jangkungnya. Seketika Amora terpaku melihat senyum meremehkan merekah di bibir tebal Desmond. "Come on, Amora. Bukankah kau sudah tidak suci lagi? Yang terjadi tadi seharusnya adalah hal yang lumrah untukmu, aku tidak perlu merasa bangga, karena aku bukan yang pertama bukan." Plak. Keduanya tercengang. Suara gema tamparan membuat Amora menundukkan wajahnya, menatap telapak tangannya yang baru saja lancang mendaratkan pukulan di pipi laki-laki itu. Desmond mengepalkan tangan, terlihat wajahnya memerah menahan kesal. Tamparan tersebut sama sekali tidak mempengaruhinya. Tapi entah kenapa dia sangat kesal dengan sikap kasar Amora. Sikap wanita itu memang terlalu barbar karena kebebasannya. "Kau selalu menunjukkan sifat aslimu. Pantas kau sangat berbeda dengan Hyeri." Amora menguatkan hatinya untuk tetap bertahan di tempat itu, meski siur ngilu mulai menekan kencang di dalam dada. "Jangan bandingkan aku dengan Dokter Hyeri. Kau memang tidak akan bisa disandingkan dengan dia, sampai kapanpun levelmu bukan dengan Hyeri, Amor." Desmond meninggalkan Amora begitu saja untuk menetralkan kembali hatinya yang mulai keruh. Setelah terdengar pintu kamar ditutup keras, Amora akhirnya luruh jatuh, menangis terseduh-seduh di bawah lantai kamar. Cukup lama Amora meratapi perkataan menyakitkan pria itu. Amora akhirnya membawa dirinya pergi ke dalam bilik kamar mandi. Guyuran air shower menyamarkan tangisnya yang tidak juga mau reda. Amora merasa sangat hancur, apalagi saat ia dibandingkan dengan wanita lain oleh Desmond. Amora tahu dirinya tidak sesuci Dokter Hyeri. Tapi pantaskah Desmond mengatakan semua hal menyakitkan itu padanya? Setelah hatinya sudah lebih baik, Amora keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap yang membalut tubuh indahnya. Keadaan kamar telah rapi dari sebelumnya. Desmond sepertinya sudah membersihkan ruangan ini ketika ia sedang mandi tadi.
Suara pintu kamar yang dibuka akhirnya mengalihkan perhatian Amora. Sudah selesai mandinya. Sosok yang sudah membuat hatinya patah akhirnya kembali muncul di hadapannya. Amora hanya menjawab singkat. Berjalan ke sisi ranjang, Amora mulai membereskan pakaian kotornya. Desmond menghampirinya, membawa sesuatu di tangannya. Minum ini. Laki-laki itu menyerahkan sebuah pil berwarna putih ke tangan Amora. Mengerutkan kening, Amora menatap bingung benda yang kini sudah ada di atas telapak tangannya. Apa ini? Pencegah kehamilan. Aku ingin kau meminumnya, ucap Desmond. Dek. Amora langsung membeku dengan wajah syok. Harusnya aku bisa menahan diri tidak mengeluarkannya di dalam. Lain kali, jika melakukannya lagi, aku akan memberimu suntikan khusus untuk mengatur hormonmu agar kau tidak perlu repot meminum pil ini. Kenapa? Dokter takut aku hamil anak dokter. Jadi dokter tidak serius denganku. Amor. Desmond mulai jengah dengan keribetan wanita ini. Kamu tahu kan, hubungan ini bisa gagal di tengah jalan. Aku hanya berusaha membuat semuanya jadi lebih mudah untuk kita berdua. Jika sesuatu terjadi, kita bisa lepas tanpa saling membebani. Amora menutup telapak tangannya, menghancurkan pil yang ada di tangannya dalam satu genggaman kuat. Ia tidak menyangka, Desmond ternyata punya pemikiran serendah itu. Setelah sempat membuat hatinya berbunga-bunga, Desmond dengan kejamnya kembali mematahkan perasaannya, pecah menjadi kepingan berserakan. Aku tidak butuh ini. Amora melempar benda yang sudah menjadi serpihan di tangannya, membuangnya tepat di depan wajah laki-laki itu. Mor, apa yang kau lakukan? Desmond menahan diri dengan napas yang mulai terdengar berat. Amora tak menyahut. Sekuat tenaga ia mencoba menahan tangisnya agar tidak lepas di ruangan itu. Amora mengambil ponselnya, lalu langsung lari keluar kamar meninggalkan Desmond. Laki-laki itu mendesis, tapi tetap mengejar langkah Amora dengan cepat. Dia menahan kepergian Amora di depan pintu rumah. Amora berbalik, mendorong keras pria itu agar melepaskan genggamannya. Sambil terisak pelan, Amora berkata dengan suara yang terdengar bergetar. Aku tidak akan pernah meminum obat itu. Tapi dokter tidak usah khawatir. Jikapun ada nyawa lain tumbuh di dalam diriku, aku dan dia tidak akan pernah membebani hidup dokter. Mor. Tak lagi kuat menahan dirinya lebih lama, Amora akhirnya membawa langkah cepat, meninggalkan Desmond yang hatinya mulai terpengaruh mendengar isak dan perkataannya barusan.